makin banyak. Nah, jadi saya jelaskan, ini berhubungan dengan kesaksian saya. Saya ini pernah meninggal 6 hari di dalam kamar terkunci selama 1 hari 1 malam, terkunci. Jadi akhirnya kakek nenek saya masih hidup dari mama. Dia bongkarlah kamar itu terajang dan aku udah kaku, terbujur kaku. Tetapi kata malaikat yang membawa aku ke neraka, di neraka itu hanya 15 menit dengan di surga. Tapi ke dunia manusia sampai 6 hari. Dengar baik-baik. Sebelum pintu neraka tempat judi. Terus keduanya tempat diskotik. Sebelum pintu neraka nih. Ketiganya tempat orang konser. Tempatnya tempat orang mengedar segala narkoba, sabu, ganja. Yang kelima, perempuan dijual, laki-laki beli. Itu sebelum pintu neraka ya. Terus pintu pertama api curang, pintu kedua api kuali, pintu ketiga yang misalkan daging dengan tulang, airnya berbangkai nanah. Yang keempat ini, maka yang keempat ini kalau orang suka selingkuh. Nah, kemaluan laki-laki itu dipotong, yang perempuan juga ditusuk baju panas. Itu yang keempat ya. Malaikat bilang, apa yang kamu lihat yang pernah kamu lakukan di bumi, jika kalau lakukan harus tanggung jawab. Yang kelima, triliunan bayi yang masuk neraka, bayi yang digugurkan, bayi yang tidak sah dinikahkan secara gereja, yang baik sah secara adat pun tidak sah di depan Tuhan. Jadi digugurkan, dibuang sembarangan. Bagus menikah daripada melarikan diri. Ya, dosa. Karena bayi itu masuk ke neraka tapi tidak disiksa. Yang tempat khusus. Nah, yang kelima itu. Yang keenam, tidak ada satupun yang dukun masuk surga. Semua dukun itu ke neraka. Yang keenam itu, semua tempat dukun. Mau dukun kecil, mau dukun besar, mau tukang bikin air tawar segalanya, semua ke neraka. Selagi kalau orang tidak mengobatkan dalam nama Yesus, tetaplah menduakan Tuhan. Jadi tetap ke neraka. Nah, yang ketujuh, suami bohong istri, lidah dipotong, istri bohong suami juga, lidah dipotong. Apalagi kalau anak-anak sekolah, disekolahkan, bolos, uang jajan, uang selama dibayar, juga dipotong lidahnya. Tidak kita semua itu dilihat. Jangan berbohong, ya. Mau sekolah yang benar lah. Jadi aku kasih tahu, belajar benar, jangan berbohong. Kalau berbohong, nanti kita punya pasangan juga bohong kita. Itu nama tabur tuai kalau kita suka berbohong, ya. Selanjutnya di dalam neraka sudah dilihat buku penyiksaan. Buku penyiksaan itu adalah tebalnya segini. Raja iblis itu punya naga, tongkat naga, kursinya kepala ular, emas semua. Iblis itu kaya, tapi kaya itu untuk jatuh ke dalam neraka. Jadi nyari namaku, Weliana Sohan nggak ada. Jadi nama itu kata malaikat bilang ada di dalam kitab kehidupan. Kalau nggak ada di dalam neraka berarti dalam kitab kehidupan. Nah, saya minta dengan Bapak Ibu, ia mempertahankan sebuah nama dengan orang Tuhan itu saat ini, bukan nunggu udah mati. Ya, saat inilah kita mendekati dengan Tuhan. Kalau kita memang tahu kita orang berdosa, kita ubahkanlah sikap kita yang berdosa itu jadi baik. Jangan lagi melakukan dosa berulang. Kalau kita mau menikah, menikahlah yang benar. Jangan menghitung, laki-laki jangan menghitung istri, istri jangan menghitung suami. Yang saya bilang, hukuman itu sekarang tawalah kita di bumi ini. Nanti di neraka bahwasanya penderitaan itu tidak dapat bisa diampuni kalau kita tidak sungguh-sungguh. Ya. Jadi dari neraka itu malaikat bilang, tajamkan matamu, pergi ke surga. Di surga yang ada adalah pastor dengan pendeta. Saya kasih tahu ya, Buddha nggak ada, Hindu nggak ada, Islam nggak ada, Konghucu nggak ada. Nah, kenapa? Kalau orang Kristen sudah dijamin oleh Yesus, nah, kenapa harus berdosa? Kalau berkali-kali berdosa, Tuhan tuh capek lihat kita di gereja. Makanya jadi orang Kristen
Janganlah suka menduakan Tuhan. Jangan menyembah-nyembah dengan dukun. Kalau dengan hamba Tuhan bolehlah minta tolong dia atau seorang pendua kayak kami. Tapi janganlah minta dengan orang-orang dunia yang mengorbankan darah. Ya, ini aku kasih tahu dengan Bapak Ibu kesaksian ini. Di surga itu 12 gerbang. Tidak mudah, yang banyak masuk surga itu adalah orang gila, orang lumpuh, orang buta, orang bisu, orang tuli. Yang banyak masuk surga. Ya seperti kita masuk surga enggak? Kita suka menghina orang lain. Yang ganteng cantik tuh enggak ada yang masuk surga. Neraka semua. Kenapa? Karena perbuatannya bejat dan tidak percaya. Dan hanya ibarat gereja itu tempat dia bersandar aja. Jadi saat ini harus kita ubah fakta hidup. Mungkin karena dosa itulah membuat kita tidak jadi berkat. Jujur saya katakan, kalau manusia berbuat dosa, pasti dia jadi berkat. Maka dari dosa itu kita mengampuni orang yang bersalah, jangan dimusuhi dan dikasihi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dalam perjalanan surga 12 gerbang, masuk surga tidak gampang, lumpur, 1000 duri, Taman Eden terbuang dan Taman Firdaus. Taman Eden terbang Firdaus itu 1 mil katanya, malaikat bilang 1 gunung memisahkan Taman Firdaus dengan taman yang diciptakan Yesus. Orang yang masuk surga, orang yang benar kehilangan kakinya, yang buntung, matanya dicungkil karena kecelakaan dan segalanya yang tidak sengaja, ya masuk surga. Kenapa? Seperti kita dalam masuk surga, orang tubuh kita sempurna. Kenapa orang cacat masuk surga? Karena kita ini suka menghina orang lain. Kita lihat, enggak kita ini berdosa. Berdosa sebenarnya. Nah, di surga itu 12 gerbang. Taman Firdaus, taman bunga, taman kedua, air kehidupan, taman yang ketiga, api penyucian, selain itu 12 gerbang. Saya diusir dari taman itu, mereka ikut perjamuan roti dan ikan. Saya ketemu Yesus, langsung lihat. Yesus itu membagikan roti dan ikan. Lihat bekas paku masih ada, tangan kakinya masih ada. Saya diusir di taman itu karena mereka bilang, kamu masih hidup, kamu harus kembali. Kalau sampai 6 hari kamu tidak kembali, kamu akan dikubur. Karena Bapak bilang hari ke-7 mau kuburnya. Jadi saya kembali, jatuh, jelas saya terkubur kaku dan dibuat adat kematian. Karena waktu itu saya Kristen Katolik, belum Kristen Protestan. Jadi Kristen Katolik itu suka bikin adat kalau orang mati. Ada hati ayam di situ, hati babi lah, segala kopi lah kesukaan kita, kopi susu lah. Lalu saya bangun, saya tendang semua barang itu. Orang mati tidak berurusan dengan hati ayam, tidak berurusan hati babi, tidak ada urusan kepala sapi atau kepala babi, nggak ada. Itu hanya menghargai aja. Orang mati itu urusan Yesus, tidak dengan sesajen itu. Saya tuh marah. Daun adatnya kakek saya diam aja, lalu saya kayak gitu. Makan tuh barang itu, bukan saya makan, setan makan. Saya ini sebenarnya fanatik bukan kenapa, karena saya udah lihat sendiri surga dan neraka itu. Terus habis itu saya mau dipanggil oleh kakek karena saya katanya kalau bangkit orang Cina ini jadi vampir karena 7 kampung akan dimakan dia. Jadi kakek suruh buka mulut, nggak ada taringnya atas bawah. Maksudnya taring itu harus ketemu atas bawah. Nggak ada. Saya dicubit nangis, jadi benar manusia hidup. Ya setelah itu baru Bapak lah pesta berpora yang besar. Sejak itu saya bisa mengenal malaikat. Malaikat itu seperti kita. Wujudnya manusia, ada yang hitam, malaikat tuh ada yang putih, ada yang seperti putih kayak orang barat tinggi-tinggi, ada yang kayak orang Dayak, malaikat tuh mirip kita, ada manusia berbeda-beda. Ada malaikat bayi. Jadi saya katakan waktu itu sudah usia 12 tahun ya yang meninggal, hidup kembali karena Yesus. Kakek saya dukun besar. Kenapa tidak bisa menyelamatkan cucunya? Bapak saya keturunan dari Siangbong, penyembah Buddha. Kakek saya dulu meninggal lah dari Buddha. Yang Siangbong, keturunan Siangbong terbesar. Jadi kalau dari kakek dari mama semua hidup, tinggal nangis mereka. Saya bilang dukun tidak akan masuk surga, ke neraka semua, diam mereka. Nah setelah itu saya tidak mau menjadi orang Kristen yang pura-pura munafik. Kalau kita ada dosa, ngakui dosa kita. Ya, saya ini dulu mantan pengelima bisa menghilang. Nah, pengelima bisa menghilang itu tidak banyak menghitung istrinya harus banyak.
hartanya banyak, enggak, sederhana, ya. Dan saya kasih tahu ini kesaksian dalam hidup. Jadi kalau mau jadi orang Kristen, saya waktu itu dari sejak Katolik cari gereja yang tidak mendoakan Tuhan, cari gereja yang tidak menadakan darah ayam, darah babi untuk 2 tahun, tidak ada. Jadi saya cari gereja PB itu, saya lama mencarinya. Saya pindah dari Kristen Katolik, pindah ke gereja PB. Bukan saya menjelekkan gereja Katolik, enggak. Sebenarnya pada imam, pada pastor itu tidak mengajar seperti itu. Karena selalu ketua umat, kalau umat-umatnya nanya pastor, yang mana baiknya bagi ibu? Selalu gitu mengasih tahu. Jadi apakah dalam firman Tuhan tegas, kamu jangan menuntun orang buta. Artinya maka kita melihat tapi buta, ya. Nah ini kesaksian saya untuk kalian semua. Saya hidup itu bersyukur. Nggak ada dukun Kalbar ini bisa bangkit orang 6 hari. Nggak ada, seluruh dunia nggak ada. Jangan Yesus. Kalau mau hidup bersama Yesus. Kalau apa? Ibu ini sakit, suami. Karena dosa lama udah dipendam. Ibarat seperti telur masak mau meletus. Harus pengakuan suami istri. Biarpun saya satu siang saya ngambil siang bong, saya siang bong. Saya tahu bejat orang Cina ini. Tahu saya karena saya dididik dari kakek, dari bapak. Saya paham. Jadi ubahlah hidup ini. Kalau saya menjadi orang Kristen, apa yang saya lakukan selama saya hidup? Saya apa ada yang dari bumi ini. Mungkin bapak ini masih ada tempat tinggal. Kalau saya nggak ada tempat tinggal sampai sekarang. Bayangkan pelayanan kalau menurut umur usia saya pelayanan dari usia 13 tahun. Sekarang udah usia 38. Udah 25 tahun dalam pelayanan. Kalau dihitung itu. Hitung aja sekarang. Nah, jadi saya bilang kalau menjadi seorang pelayan itu menderita. Orang aja lihat kita enak, ya. Nah, saya kasih tahu. Jadi mama ini sekarang di hadapan saya, nanti kalau nggak sembuh, anaknya ini dibawa ke sini. Telepon aja di HP saya, telepon. Kalau ada sinyal, kalau nggak ada sinyal, telepon di HP kecil. Kan HP itu nomor WA itu ada di sini. Jadi bisa